Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rusdi Effandi terkait dengan pertemuan kita dalam materi ke-12 ya. Ke-12 ini terkait dengan otonomi daerah. Nah, otonomi daerah itu bisa dilihat adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat ya. Menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang ya, dalam hal ini 22 tahun 99. Nah, cuman sekarang ini sudah memakai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 ya, tentang pemerintah daerah. Ada lagi yang terbaru tahun 2014. Nah, otonomi daerah ini sebenarnya sebagian besar wewenang pusat itu berada di pemerintah daerah ya. Kemudian Pemda dapat lebih cepat merespon aspirasi masyarakat sesuai kemampuan yang dimiliki. Ya, kemudian pelaksanaan umum pemerintah itu memang dari pusat langsung diserahkan kepada daerah. Artinya memang otonomi daerah ini kewenangan memang diberikan sepenuhnya untuk rakyat. Kalau dahulu kita melihat ada sistem kerajaan ya, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu masing-masing, tapi karena kita sekarang kesatuan ya, tapi karena tidak mungkin juga walaupun ada satu pemerintah yang mengatur seluruh wilayah Indonesia, pemerintah Indonesia, maka dibuat sebuah pemerintah di daerah masing-masing sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Nah, jadi memang agar pemerintah pusat lebih efektif itu dijadikan otonomi daerah. Ya, kewenangan mengatur wilayahnya masing-masing. Ya, semi serikat sebenarnya, tapi tetap kesatuan. Nah, inilah otonomi daerah ya. Sistemnya walau menganut dengan daerah-daerah yang ada, yang dulunya ada kerajaan, sekarang sudah kesatuan, tapi namanya otonomi, kewenangan daerah masing-masing. Sesuai dengan geografi dari wilayah masing-masing ya, mengadakan pemerintah daerah ini. Kemudian juga ada keberhasilan pelaksanaan otonomi itu bergantung pada kemampuan daerah, sumber daya manusia, dan mengembangkan potensi daerah ya. Ada pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, semuanya bisa menjadikan daerah itu maju dan berkembang. Kemudian terpusatnya sumber daya manusia di pusat dan didistribusikan ke daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Ya, jadi sumber daya manusia itu di pusat dapat didistribusikan ke daerah siapapun untuk menjalankan otonomi daerah. Kemudian menguatnya daerah dalam pengisian jabatan. Ya, katanya akan merusak rasa persatuan sebenarnya dan kesatuan, tapi tetap semua kembali ke pusat. Nah, dasar pertimbangan pembentukan otonomi daerah. Pertama, melihat dari kemampuan ekonomi ya. Jadi memang tiap daerah itu punya ekonomi masing-masing ya, keuangan masing-masing dalam mengelola wilayah-wilayahnya. Kemudian ada potensi daerah ya. Dilihat juga kemampuan daerah-daerah tersebut. Semampu apakah mengelola, seperti Bali ya, ada pantai. Kemudian di Bandung banyak pariwisata. Nah, itu kan potensi-potensi yang bisa dikembangkan sebenarnya untuk daerah masing-masing. Kemudian sosial budaya ya, melihat juga budayanya seperti di Aceh ya, budayanya budaya Islamik ya. Berbeda dengan di Bali yang budayanya budaya lebih ke budaya Bali ya, budaya Hindu. Kemudian ada sosial politik ya, sosial politik itu juga mengatur mengenai masyarakat-masyarakat yang adat di dalamnya ya. Kemudian ada melihat juga jumlah penduduk.
jumlah penduduk ini memang dilihat dari tiap-tiap wilayah ya, jumlah penduduk yang banyak. Kemudian ada luas daerah juga dilihat ya kemampuannya. Kemudian ada pertimbangan lain yang memungkinkan otonomi daerah. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Memang pembentukan otonomi daerah ini tidak serta-merta dibentuk, tapi untuk lebih memaksimalkan daerah-daerah yang ada. Karena memang berbeda-beda juga ya pertimbangan lain itu. Setiap daerah punya wilayah potensi berbeda-beda, budaya berbeda-beda ya. Kemudian dengan cara yang berbeda-beda seperti ada daerah istimewa di Aceh ya, dia memakai aturan-aturan Aceh Islam. Ada daerah istimewa Yogyakarta ya. Itu juga menggunakan sistem keraton ya, tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena memiliki sejarah dan budaya yang berbeda. Di Papua pun berbeda ya, apalagi di budaya di Jakarta juga ya berbeda. Kemudian kewenangan daerah di sini ada mencakup kewenangan untuk seluruh bidang pemerintah sebenarnya, kecuali kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro ya. Kemudian ada dasar pertimbangan keuangan ya, keuangan daerah ini. Kemudian ada sistem administrasi negara. Kemudian ada sistem lembaga perekonomian negara. Ya, kemudian ada pembiayaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi, dan konversi administrasi nasional. Nah ini ya, mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah itu kecuali hal-hal ini. Jadi memang kalau hal-hal demikian yang disebutkan tadi itu sebenarnya masuk dalam kewenangan daerah ya. Masalah keuangan, masalah administrasi, SDM, SDA itu kewenangan daerah. Kemudian nah ini ya, ada banyak juga pemekaran sebenarnya dalam daerah. Ada daerah-daerah yang bisa dijadikan provinsi baru, kabupaten baru ya, pemekaran sesuai dengan faktor-faktor yang telah didukung. Jadi setiap manusia Indonesia itu dijamin oleh konstitusi sebenarnya, memiliki hak yang sama untuk mengabdikan diri sesuai dengan profesi dan keahliannya di wilayah manapun ya. Inilah hak dan kebebasan seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pemda ini mampu membangun lembaga daerah ya, seperti ada DPR, ya, DPRD, ya, bupati, wali kota. Nah, sehingga kondusif dan dapat mendesain standar pelayanan publik yang murah, ya, mudah dan cepat. Nah, ini sebenarnya seluruh pelayanan publik itu ya standarnya ini. Untuk itu diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang tidak diragukan, sehingga membuat sistem yang perlu dalam praktek pembinaan sumber daya manusia. Sebenarnya seluruh pelayanan dalam pemerintah itu ya memang asasnya sesuai ya dengan SPPP itu tadi. Ya, baik itu pendidikan, pelayanan pemerintah, ya, apapun semuanya harus serba murah ya, murah, mudah, kemudian cepat. Sehingga menciptakan iklim yang efisien dan gotong royong, semua tidak dipersulit, semuanya mudah administrasi pemerintah. Ya, tidak menunggu lama, tidak mengantri dan tidak bertumpuk-tumpuk, cepat ya, dan kemudian tidak menghabiskan banyak biaya, murah, sehingga rakyat itu bisa merasakan manfaat dari pemerintah itu sendiri, yang mana sebenarnya pemerintah itu menjalankan administrasi pada dasarnya untuk memudahkan segala urusan dan tidak dipersulit atau
adanya berbelit-belit sampai harus ada mafia-mafia di dalamnya ya, yang harus diberikan dulu untuk mempercepat suatu urusan. Nah, ini kemampuan keuangan daerah ya, kecenderungan pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara membuat peraturan daerah. Jadi tiap daerah itu pemerintah daerah punya peraturan sendiri ya. Peraturan daerah sendiri untuk mengelola daerahnya sendiri, itu kebijakan masing-masing, tapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kebijakan di atasnya seperti menteri, Pemda. Pemda itu tidak bisa bertentangan dengan menteri dan aturan presiden sebagai kepala negara, eksekutif tertinggi. Karena memang dia juga termasuk eksekutif di daerah. Apalagi memang otonomi daerah itu juga mengaplikasikan tata cara prinsip check and balance ya. Antara DPR dengan Pemda itu juga harus saling mengawasi dan mengontrol sehingga seimbang. Kemudian juga ada pajak-pajak daerah yang mengakibatkan timbulnya biaya sebenarnya. Sehingga pengusaha banyak yang keberatan. Bukan hanya pengusaha sebenarnya ya, ada juga masyarakat yang kesulitan dengan pajak ini. Ini dapat mengakibatkan kontraproduktif dan terjadi juga PAD. Bukan PAD yang meningkat ya, tapi justru mendorong pengusaha itu memindahkan lokasinya dari daerah tersebut. Itulah konsekuensi yang harus dilihat juga dalam daerah yang pajaknya tinggi ya. Nah, ini sedikit ya tentang pajak daerah, perbedaan organisasi dengan bisnis. Tidak sepenuhnya otonomi dikuasai faktor eksternal ya. Organisasi bisnis. Kemudian di sini juga ada dikatakan reinventing government ya, administrasi publik harus dapat beroperasi layaknya organisasi bisnis, efisien dan efektif, dan menempatkan masyarakat itu sebagai stakeholder yang harus dilayani sebaik-baiknya. Nah, hal yang harus mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan otonomi ini adalah excellent service ya, pelayanan publik. Yang dikatakan tadi harus mudah, murah, cepat ya. Kemudian standar pelayanan di daerah juga harus sesuai dengan pusat. Terutama pemberi pelayanan perizinan, pelaku bisnis harus didesain sedemikian rupa agar tidak membutuhkan waktu lama dalam mengurus izin ya. Sehingga tidak sulit. Kemudian debirokratisasi mutlak harus dilakukan oleh Pemda dan selalu dievaluasi secara berkala agar pelayanan memuaskan. Jadi memang di birokratis itu harus dilakukan pemugaran selalu dan pembaharuan agar lebih memuaskan. Karena pada dasarnya pemerintah itu adalah pelayan rakyat ya, yang tugasnya untuk memuaskan dan membahagiakan rakyat Indonesia. Ini ada sedikit penelitian ya, 95% banyak sebenarnya masyarakat tuh kecewa dengan perusahaan ya, dari pelanggan yang dikecewakan tidak pernah mengeluh kepada perusahaan. Jadi perusahaan tuh lebih dikatakan swasta ya, perusahaan swasta lebih dikatakan lebih bagus daripada perusahaan di negeri seperti BUMN atau malah pendidikan ya. Pendidikan sekolah-sekolah negeri itu kebanyakan fasilitasnya kurang daripada fasilitas swasta. Bahkan jalanan saja lebih bagus jalanan tol milik swasta ya daripada jalanan pemerintah. Nah, ini menjadi masalah ketika pemerintah negara banyak dikalahkan oleh swasta. Ini masalah kepuasan juga ya. Kepuasan dalam pemerintahan. Nah, ini ada 5 dimensi indikator pelayanan pemerintah ya.
yang menurut konsumen. Ada tangible, kualitas berupa fisik seperti kantor, administrasi, ruang tamu semuanya baik ya. Kemudian reliability, kemampuan keadaan dalam menyediakan pelayanan yang terpercaya ya. Tanggung jawab sebenarnya. Responsif, kesanggupan untuk membantu dan menyiapkan pelayanan yang cepat terhadap keinginan konsumen. Kemudian ada insuran ya, kemampuan keramahan sopan santun dalam meyakinkan konsumen. Ada jaminan ya. Kemudian ini ya pemekaran. Ini data pemekaran yang ada. Nah, itu mungkin sedikit terkait dengan otonomi daerah. Tetapi ada juga bagian-bagian otonomi yang harus dipahami seperti sentralisasi ya. Sentralisasi itu jadi memusatkan seluruh kegiatan daerah itu ke pusat ya, baik itu pendapatan daerah ya. Jadi anggaran-anggaran itu disentralisasikan ke pusat ya untuk dibagikan ke semua daerah yang lain, sehingga mungkin pendapatan daerah asli itu tidak sebanyak yang didapat dikirim dari pusat karena untuk mengisi daerah-daerah lain yang pendapatnya minim. Nah, sentralisasi ini sebenarnya semangatnya adalah gotong royong, sama-sama, kesamaan ya. Ada daerah yang pendapatannya besar, tapi dia harus berbagi dengan daerah lain dengan dipusatkan sehingga diratakan kembali. Namun masalah yang ada sebenarnya ya masalah penyalahgunaan wewenang ya, ketika dipusatkan dibalikkan ke daerah juga tidak sesuai akibat banyak sekali koruptor yang terjadi di negara ini. Kemudian ada juga yang disebut dengan desentralisasi ya. Nah, inilah dari pusat ke daerah, dipusatkan ke daerah, dibagikan ke daerah ya, diratakan ya, desentralisasi. Kemudian ada dekonsentrasi yang lebih memberikan kewenangan terhadap kepala daerah untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Nah, ini ya dekonsentrasi. Jadi ada banyak juga istilah-istilah dari otonomi daerah, sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Ya mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini terkait dengan otonomi daerah. Terima kasih, jumpa lagi nanti. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.